Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Hanifah Laila Syafira dan Aulia Absari dengan materi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan ekonomi di perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di perdesaan merupakan konsep yang mencakup nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang memperhatikan kelembagaan masyarakat dalam membangun ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat di perdesaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Mengingat tentang desa, sebagian besar dari kita akan membayangkan pada wilayah dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama warganya, atau juga pada desa pesisir yang sebagian besar warganya bertumpu pada laut untuk kehidupannya sebagai nelayan. Desa juga mengingatkan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai, norma, dan kebudayaan yang secara turun-temurun dilestarikan dengan masyarakat modern menyebutnya sebagai tradisional. Karena pada akhirnya justru tradisionalitas inilah yang mampu merawat hubungan baik antar sesama manusia serta dengan lingkungan dengan tetap memelihara kelestariannya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, dan pemberdayaan sosial. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memiliki wawasan, keterampilan, dan kekuatan dalam membangun perekonomian mereka. Pendidikan dapat membantu masyarakat untuk memiliki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun perekonomian. Pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat untuk memiliki sumber daya dan modal yang diperlukan untuk membangun perekonomian. Pemberdayaan politik dapat membantu masyarakat untuk memiliki kekuatan dalam membangun dan mengelola wilayah mereka. Pemberdayaan sosial dapat membantu masyarakat untuk memiliki kekuatan dalam menangani masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah mereka. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan. Yang pertama, kita dapat membuat balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ialah memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk dikembangkan dengan mengadakan atau memberikan penyuluhan. Dan yang terakhir yaitu menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat untuk upaya pembangunan ekonomi yang ada di perdesaan. Ada beberapa contoh dari gambar di samping yang mana masyarakat diberdayakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki dari desa tersebut, entah itu membatik, mengerjakan kerajinan dari perca kain, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah membahas upaya yang dapat kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, selanjutnya ada pula strategi pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi yang ada di perdesaan yang memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dalam dinamika dan tata kehidupan perdesaan. Nah, yang kedua, misi menetapkan kelembagaan pangan masyarakat dan usaha pertanian desa. Yang ketiga, mendayagunakan lembaga keuangan mikro dan usaha desa untuk penggerak perekonomian lokal. Yang keempat, memperluas jaringan dan akses pasar untuk mendorong pengembangan produksi unggulan perdesaan. Yang kelima yaitu memulai usaha ekonomi, keluarga, dan industri rumah tangga. Baik, selanjutnya itu mengoptimalkan bantuan potensi ekonomi baik ke warga perdesaan maupun masyarakat yang tertinggal. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di perdesaan mencakup pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan keberlanjutan. Selanjutnya, masyarakat dipercaya sebagai aktor dalam simpul jaringan sosial, mengembangkan kawasan perdesaan secara konkret dan aktif.
Baik, selanjutnya ada jenis-jenis permukiman di daerah petani. Yang pertama, yaitu pola permukiman di mana penduduk atau petani tinggal dan berkelompok dalam suatu tempat, serta lokasi tempat tinggal tersebut berdekatan dengan lahan. Yang kedua, pola permukiman di mana penduduk dan petani tinggal secara bersama-sama pada suatu tempat dengan tambahan beberapa penduduk lainnya. Nah, yang ketiga, pola permukiman di mana penduduk petani mempunyai tempat tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka. Yang keempat, ada pola permukiman di mana penduduk atau petani menempati tempat tinggal yang berada di dalam lahan pertanian mereka masing-masing. Adapun kendala dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yang pertama yaitu pola pikir yang berbeda-beda, yang kedua adanya kepentingan-kepentingan budaya yang dianut, akses informasi yang kurang, dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, tentu dalam memperdayakan masyarakat, kita harus memiliki pendekatan-pendekatan, yang mana pendekatan pertama yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini bersifat individu, yang mana pendekatan yang kita lakukan langsung, yang mana pada pendekatan mikro ini kita langsung turun tangan kepada individual masyarakat. Yang kedua, adanya pendekatan mezo. Pendekatan mezo ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan secara berkelompok masyarakat. Nah, guna dari pendekatan mezo ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, pendekatan mezo ini juga dapat mencari cara untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan secara kelompok. Nah, selanjutnya ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini adalah pendekatan yang bersifat keseluruhan di dalam masyarakat, yang mana pada pendekatan ini relatif lebih luas jangkauannya. Sekian, terima kasih.